Selain orang tuamu, tidak ada satu orang pun yang wajib untuk baik terhadapmu. Ketika orang lain membantumu, kamu harus bersyukur dan membalas budi. Jika orang lain tidak membantumu, itu hak mereka. Jangan kamu marah. Anakku, orang tuamu tidak bisa menemanimu selamanya. Di masa depan, kamu juga akan meninggalkan rumah dan memiliki keluarga kecil sendiri. Oleh karena itu, ingatlah baik-baik. Gunung akan runtuh jika kamu mengandalkannya, dan orang-orang akan lari jika kamu mengandalkannya. Jadilah diri sendiri yang kuat, dan yang mengandalkan diri sendiri adalah sandaran terbaik dalam hidup. Kamu harus belajar untuk mengendalikan suasana hatimu sendiri. Ketika suasana hatimu baik, kamu akan menyadari bahwa keluargamu juga akan baik, karirmu juga baik, kesehatanmu juga baik, keadaan ekonomimu juga baik. Ketika keadaan ekonomimu kurang baik, tubuhmu tidak sehat, keluargamu berantakan, dan kamu tidak bisa menghasilkan uang. Ingatlah diri sendiri. Jangan bawa amarahmu saat keluar rumah. Jangan bawa perasaan kesalmu saat bertindak. Jangan bawa kekhawatiranmu saat tidur. Jangan tergesa-gesa saat mengerjakan sesuatu. Kerjakan sesuatu saat kamu dalam keadaan sadar. Membaca saat kamu kehilangan arah. Introspeksi saat kamu sedang sendiri. Kendalikan emosi saat kamu sedang marah. Emosi tidak boleh lebih besar dari kemampuan. Status tidak boleh lebih besar dari kebajikan. Kekayaan tidak boleh lebih besar dari pengetahuan. Keinginan tidak boleh lebih besar daripada kemampuan. Sebelum melaut, seorang nelayan tidak tahu keberadaan ikan, namun tetap memilih untuk pergi melaut. Itu karena nelayan percaya akan ada peluang yang membawakan hasil. Seringkali dalam hidup, setelah melangkah, barulah memiliki peluang. Setelah menerima dengan pikiran terbuka, barulah mungkin terjadi. Ketekunanmu setiap hari bukan untuk membuat siapapun terkesan padamu, juga bukan untuk membuktikan kepada siapapun. Namun kita tahu bahwa bergerak maju jauh lebih baik daripada berdiam di tempat. Terkadang banyak hal yang kelihatannya tidak ada harapan, namun percayalah, hidup dan kesuksesan tergantung pada ketekunan. Setelah dikerjakan jauh lebih mudah daripada yang kita pikirkan. Yang harus kita lakukan adalah tetap berpegang pada ketekunan kita sejak awal. Lakukan hal yang seharusnya kita lakukan. Percaya pada diri sendiri, tingkatkan kesederhanaan, tingkatkan upaya, tingkatkan optimis, tingkatkan pemikiran terbuka, maka kejutan di dalam hidupmu juga akan meningkat. Orang yang bijak itu, walaupun membeli rumah secara tunai, akan memberitahu kerabatnya bahwa rumah tersebut dibeli dengan pinjaman. Meski membawa mobil mewah, tapi memberitahu tetangga bahwa itu adalah mobil bekas. Penghasilan puluhan juta, tapi memberitahu teman hanya pas-pasan, cukup untuk kebutuhan. Kamu harus belajar menyembunyikan dua hal. Pertama adalah privasi kita, dan yang kedua adalah kemampuan kita. Privasi kita harus disimpan dalam hati. Jika diceritakan keluar, maka akan menjadi beban cerita dari mulut ke mulut orang lain. Jika tidak begitu, cepat atau lambat kamu akan terluka. Kamu juga harus menyembunyikan kemampuanmu, karena kemampuan itu seperti duri yang mudah menyakiti orang lain. Setiap orang memiliki perasaan iri. Mereka lebih menerima kesuksesan orang asing daripada menerima kesuksesan orang terdekatnya. Jika kamu tidak bisa menyembunyikan itu semua,
maka akan banyak membawa malapetaka dari rasa iri hati orang lain. Hidup adalah milikmu sendiri. Jalani saja hidupmu dengan baik. Tidak perlu memperlihatkan semuanya kepada orang lain. Jika kamu tidak mampu mengubah orang lain, ubahlah dirimu sendiri. Jika kamu tidak bisa mengurus orang lain, uruslah diri sendiri dengan baik. Yang bisa mengubah dirimu hanyalah dirimu sendiri. Yang bisa mengubah orang lain hanyalah orang gila. Di lingkungan orang yang sudah dewasa, tidak bisa dididik lagi, hanya bisa disaring. Ada 3 kunci dalam hidup: menerima, mengubah, melepaskan. Jika tidak bisa diterima, maka ubahlah. Jika tidak bisa diubah, maka lepaskanlah. Hidup adalah tentang bertumbuh, dan pertumbuhan adalah kehidupan. Jika hidup tidak memanjakanmu, maka bersikaplah baik kepada dirimu sendiri. Ketika kita menghadapi kesulitan di dalam hidup, sebenarnya untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik. Hidup sangatlah berharga. Kita harus berusaha keras untuk menjadi yang kita inginkan. Ketika hidupmu semakin lebih baik, akan ada orang yang membencimu, karena kebaikanmu membuat orang lain terlihat tidak cukup baik. Jadi, ketika kamu semakin baik, akan semakin banyak kritik yang kamu terima. Jangan pernah meragukan atau merendahkan dirimu untuk menyusahkan orang lain. Kamu harus mencoba untuk terus menjadi yang terbaik, untuk terus bergerak maju. Karena ketika kamu sedikit lebih baik dari orang di sekitarmu, mereka akan iri, menolak dan bahkan mempersulit dirimu. Namun ketika kamu tetap jauh lebih baik dari mereka, maka mereka akan memandangmu kagum dan bahkan mendekat kepadamu, karena memang seperti itulah sifat manusia. Jangan menunda masalah, jangan banyak bicara, jangan berbicara yang berlebihan. Yang tidak ada hubungannya dengan kamu, jangan bertanya, jangan berpikir, dan jangan berbicara. Mampu berbicara karena belajar, mampu menjaga mulut karena ajaran. Orang yang pandai mampu menjaga ucapan saat berada di luar. Menjaga ucapan, maka tidak akan dapat masalah. Menjaga hati, maka tidak akan berbuat salah. Dalam keseharian, hidupmu jangan mengeluh. Hari yang indah memberi kamu kebahagiaan. Hari yang buruk memberi kamu pengalaman. Hari yang paling buruk memberi kamu pelajaran. Ada saatnya kamu marah, kesal dan bersedih. Sebenarnya dikarenakan hasil yang didapat tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Kita harus belajar untuk tidak bersaing dengan diri sendiri. Ketika kamu telah membeli mobil baru, kamu baru sadar bahwa ternyata cuman begitu saja. Ketika kamu berhasil memberi rumah baru, kamu baru sadar bahwa punya rumah tidak mengherankan, karena semua orang juga punya rumah. Ketika kamu punya pekerjaan yang layak, kamu baru sadar ternyata cuma begitu saja. Setiap hari harus menghadapi berbagai macam permasalahan dan perselisihan dalam pekerjaan. Ketika akhirnya kamu menjadi bos, kamu baru sadar ternyata ada karyawan yang lebih baik dari bosnya. Ketika kamu sudah kaya, orang-orang meminjam uang dari kamu, dan kamu menyadari ternyata kamu hanya seorang penagih hutang. Kita hanya terbiasa memahami kebahagiaan sebagai punya mobil, rumah, uang, kekuasaan, dan pekerjaan yang layak. Padahal, kebahagiaan sejati seharusnya adalah berada di antara orang-orang yang baik dan mengetahui orang tua kita dalam keadaan sehat. Menjalani hidup bahagia, hidup tanpa khawatir,
tanpa kegelisahan, tanpa penyakit dan musibah. Keinginan dalam hidup hanyalah bisa makan dengan baik dan dicintai. Harapan dalam hidup hanyalah sebuah kehangatan hubungan. Impian dalam hidup hanyalah kebahagiaan dan kegembiraan. Permintaan dalam hidup hanyalah hidup yang damai dan sehat. Nasihat ini mungkin akan menampar batinmu, namun coba terima dengan pikiran terbuka. Jadi orang tidak boleh malas. Jika malas sudah menjadi kebiasaan, maka hidup akan hancur. Makin sulit hidupmu, maka kamu semakin tidak boleh malas. Kemalasan mendatangkan kemiskinan. Kemiskinan mendatangkan kelelahan. Kelelahan mendatangkan penyakit. Orang yang hidupnya sulit itu kebanyakan adalah karena pertama yaitu malas, kedua suka menunda, dan ketiga tidak mau belajar. Orang yang hidupnya memprihatinkan biasanya dipenuhi oleh kebencian. Sekalipun seorang tidak memiliki bakat, jika mau lebih rajin, hidupnya tidak akan terlalu buruk. Sedangkan mereka yang hidupnya setiap hari kebingungan, punya standar yang tinggi, tapi tidak melakukan apapun, malas, namun merasa nyaman dengan kondisinya. Jika kita tekun, tidak ada yang sulit di dunia ini. Jika kita malas, maka tidak akan ada perubahan apapun. Ketika masih muda, bermain-main dengan hidupnya. Ketika sudah tua, berjuang dengan sisa hidupnya. Ingatlah, apa yang kamu tabur sekarang adalah buah yang akan kamu petik nanti. Muda jadi pemalas, tua akan jadi pengemis.